Selamat petang pemirsa, inilah One News Sore. Pemirsa, terjadi momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Thailand. Ia bertemu seorang mayor jenderal angkatan bersenjata kerajaan Thailand yang fasih berbahasa Indonesia. Informasi lainnya pemirsa, Prancis menegaskan komitmen untuk mengakui negara Palestina. Prancis juga mengecam tindakan Israel di Gaza, termasuk blokade bantuan dan serangan militer yang memperburuk krisis kemanusiaan. Inilah One News Sore selengkapnya. Sebuah serangan diduga bom bunuh diri menghantam bus sekolah di Provinsi Balochistan, Pakistan Barat Daya. Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyampaikan bela sungkawa dan menuding India berada di balik serangan ini. Sebuah serangan bom diduga bom bunuh diri menghantam bus sekolah di distrik Guzdar, Provinsi Balochistan, Pakistan Barat Daya pada Rabu 21 Mei. Serangan ini menewaskan sedikitnya 4 anak dan melukai lebih dari 30 orang. Bus tersebut membawa siswa dari Sekolah Umum Militer, Army Public School atau APS yang dikelola militer Pakistan. Pejabat lokal Yasir Iqbal Dasti menyatakan bahwa jenis ledakan masih diselidiki, namun indikasi awal menunjukkan itu adalah bom bunuh diri. Militer Pakistan menyebut 5 orang tewas dalam insiden ini, termasuk 3 anak-anak. Foto-foto dari lokasi memperlihatkan bus hancur, jendela pecah, dan tas sekolah berserakan. Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyampaikan bela sungkawa dan menuding India berada di balik serangan ini. Ia menyebut serangan terhadap anak-anak sebagai kebiadaban dan bukti permusuhan India. Militer Pakistan pun menyatakan serangan itu sebagai aksi yang direncanakan dan didukung India. Meski belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, beberapa kelompok seperti Tentara Pembebasan Baloch atau BLA, ISIS lokal, dan Taliban Pakistan kerap melancarkan serangan serupa di kawasan itu. Serangan ini terjadi di tengah ketegangan tinggi antara India dan Pakistan usai insiden berdarah di Kashmir akhir April lalu. Kedua negara bersenjata nuklir ini sempat terlibat baku tembak lintas perbatasan sebelum gencatan senjata difasilitasi Amerika Serikat. Dai miștavea aici toți enteșar joraveau rodina bandavei nan de jergeu rezva kise ele ce kala da khabara urme da fazri asar. Militer Cina menggelar latihan amfibi di selatan Provinsi Fujian, wilayah Tiongkok Timur. Latihan ini bertepatan dengan 1 tahun perayaan jabatan Presiden Lai Ching-te atau William Lai. Cina menggelar latihan militer amfibi di perairan selatan Provinsi Fujian, wilayah daratan terdekat dengan Taiwan pada Rabu 21 Mei. Latihan militer ini bertepatan dengan peringatan 1 tahun masa jabatan Presiden Taiwan Lai Ching-te.
Dalam pidatonya, Lai menegaskan tekad memperkuat ketahanan ekonomi dan menyatakan Taiwan harus bersiap menghadapi perang demi menghindari perang di tengah meningkatnya tekanan militer dari China. Dalam latihan militer itu, salah satunya adalah tank yang berkamuflase melaju dari pantai ke laut dan tentara bermanuver di antara rintangan terapung. Beijing yang memandang Lai sebagai tokoh pro kemerdekaan mengecam pernyataan tersebut dan menyebutnya mendorong pemisahan ekonomi. Meski begitu, China menyatakan masih terbuka untuk berdialog, asal Taiwan mengakui prinsip satu China. Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan kehadiran 6 pesawat dan 8 kapal militer China di sekitar wilayahnya menjelang latihan itu. Lai di sisi lain menyatakan siap berdialog dengan Beijing bila dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan martabat. Nama Eli Cohen kembali disorot setelah Israel klaim mengamankan sebanyak 2.500 dokumen dan barang pribadi Eli Cohen. Eli Cohen merupakan mata-mata legendaris Israel yang digantung publik oleh Suriah. Nama Eli Cohen kembali diperbincangkan usai Israel mengklaim telah mengamankan 2.500 dokumen dan barang pribadi dari negara Suriah. Menurut kantor Perdana Menteri Israel, barang-barang itu mencakup arsip lengkap intelijen Suriah tentang Cohen. Termasuk surat tulisan tangan, bukti komunikasi rahasia, foto-foto penyamaran, hingga paspor palsu. Operasi ini disebut sebagai pencapaian bersejarah dan dilakukan dengan bantuan intelijen asing. Namun, sumber Suriah membantah klaim pencurian dan menyebut barang-barang itu sengaja diberikan sebagai sinyal damai untuk meredakan ketegangan dengan Amerika Serikat. Eli Cohen dikenal sebagai mata-mata top Israel yang menyamar sebagai Kamal Amin Tabet, seorang pengusaha Suriah. Ia lahir di Alexandria, Mesir pada 1924 dan fasih berbahasa Arab, Prancis, dan Inggris. Cohen pindah ke Israel pada 1957 dan direkrut Mossad berkat kecerdasan dan kemampuannya membaur. Ia berhasil menyusup ke lingkaran elit militer dan politik Suriah sejak 1962. Bahkan sempat dipertimbangkan untuk jabatan tinggi pemerintah. Antara 1961 hingga 1965, Cohen menyuplai informasi penting bagi Israel, termasuk data strategis soal pertahanan Suriah di dataran tinggi Golan. Wilayah yang kemudian direbut Israel dalam Perang 6 Hari 1967.
Penyamarannya berakhir saat intelijen Suriah dibantu Uni Soviet berhasil melacak sinyal radio yang ia kirim. Cohen ditangkap pada Januari 1965, diadili dan dieksekusi mati di Damaskus pada 18 Mei tahun itu. Jasadnya digantung di depan publik sebagai peringatan keras terhadap pengkhianat. Penyelidikan kasus konten asusila fantasi sedarah memasuki babak baru. Bareskrim Polri kini telah menetapkan 6 tersangka. Adapun peran ke-6 tersangka tersebut mulai dari anggota aktif sampai ada yang sebagai admin grup. Penyelidikan kasus jaringan penyebar konten asusila bertema incest melalui grup Facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka kini memasuki babak baru. Bareskrim Polri menetapkan 6 orang sebagai tersangka, masing-masing dengan peran yang berbeda dalam menyebarkan konten pornografi, termasuk eksploitasi seksual terhadap anak. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, merinci peran setiap tersangka dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 21 Mei 2025. Adapun peran ke-6 tersangka tersebut mulai dari anggota aktif sampai ada yang menjadi admin grup. Tersangka pertama berinisial MR, diduga merupakan pendiri sekaligus pengelola grup Fantasi Sedarah. Ia mengoperasikan akun Facebook dengan nama Nanda Krisya dan diketahui mulai membentuk grup tersebut sejak Agustus 2024. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 402 foto dan 7 video bermuatan pornografi di ponsel MR. Motif MR adalah mencari kepuasan pribadi dan berbagi konten tak senonoh kepada sesama anggota grup. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Di mana peran 6 tersangka tersebut adalah 1. Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alessa Bafon dan Ranta Talisha yang diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka DK merupakan member atau kontributor di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedarah dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Kedua, tersangka dengan inisial M. Tersangka kedua berinisial DK dengan akun Facebook bernama Alessa Bafon dan Ranta Talisha. Tersangka DK merupakan member dan menjual konten pornografi anak kepada anggota grup. Lalu tersangka ketiga berinisial MS yang memiliki akun Facebook Mas Bro, berperan tidak hanya mengunggah konten, tapi juga memproduksi video asusila
yang melibatkan dirinya bersama seorang anak. Sedangkan tersangka keempat berinisial MJ sebagai pemilik akun Facebook bernama Lukas berperan aktif menyebarkan video yang menampilkan dirinya bersama anak-anak sebagai korban. Kemudian tersangka kelima berinisial MA sebagai pemilik akun Facebook bernama Raja Wali yang rutin mengunduh dan mengunggah ulang konten pornografi anak di grup Fantasi Sedara. Tersangka keenam berinisial KA pemilik akun Temon-Temon, di mana menyimpan dan menyebarluaskan ulang konten pornografi anak yang ia unduh dari sumber lain. Enam tersangka tersebut kini dijerat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hukuman maksimal yang mengintai mereka berupa pidana penjara hingga 15 tahun dan denda mencapai 6 miliar rupiah. Dalam kunjungannya ke Thailand, Presiden Prabowo kaget saat bertemu dengan angkatan bersenjata kerajaan Thailand. Tentara berpangkat Mayor Jenderal tersebut ternyata fasih berbahasa Indonesia. Terdapat momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Thailand pada Senin 19 Mei 2025. Prabowo bertemu dengan seorang angkatan bersenjata kerajaan Thailand berpangkat Mayor Jenderal atau Mejen yang fasih berbahasa Indonesia. Awalnya Prabowo diajak Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengunjungi sebuah pameran budaya dan kuliner khas Thailand yang digelar di Kompleks Government House Bangkok. Hal ini dilakukan usai keduanya melakukan pertemuan bilateral. Ketika sedang melihat kuliner Thailand, Prabowo diberitahu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa ada tentara kerajaan Thailand yang mahir berbicara bahasa Indonesia. Menanggapi hal itu, Prabowo pun segera mengajak komunikasi sang tentara Thailand itu menggunakan bahasa Indonesia. Dia langsung kaget saat mengetahui perwira tinggi itu berpangkat Mejen. Prabowo pun memuji keterampilan tentara itu dalam berbicara bahasa Indonesia. Hal itu disampaikannya di hadapan Perdana Menteri Thailand. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Thailand. Prabowo Subianto tiba di Thailand pada Sabtu 17 Mei 2025. Ini menjadi momen pertama kali Presiden Republik Indonesia datang ke negeri Gajah Putih itu dalam 20 tahun terakhir. Kunjungan Prabowo ke Thailand membawa kesepakatan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Thailand senilai 18 miliar dolar.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta delegasi lainnya. Negara Prancis menegaskan komitmennya untuk mengakui negara Palestina. Prancis juga mengecam tindakan Israel di Gaza, termasuk blokade bantuan dan serangan militer yang memperburuk krisis kemanusiaan. Parce que la violence aveugle, le blocage de l'aide humanitaire par le gouvernement israélien ont fait de Gaza un mouroir, pour ne pas dire un cimetière. Et cela doit cesser parce que Pemerintah Prancis menyatakan komitmennya untuk mengakui negara Palestina di tengah meningkatnya kekerasan di jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot menegaskan bahwa Prancis mengecam keras perluasan serangan militer Israel, serta blokade terhadap bantuan kemanusiaan yang menurutnya telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan. Barrot juga menyampaikan dukungan Prancis terhadap usulan Belanda agar Uni Eropa meninjau ulang perjanjian kerjasama dengan Israel. Evaluasi tersebut menurutnya penting untuk memastikan apakah Israel telah melanggar komitmen terkait hak asasi manusia yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Sikap ini sejalan dengan pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang membuka peluang pengakuan resmi terhadap Palestina dalam forum PBB pada Juni mendatang. La violence aveugle, le blocage de l'aide humanitaire par le gouvernement israélien ont fait de Gaza un mouroir, pour ne pas dire un cimetière. Et cela doit cesser parce que chacun s'en rend compte, c'est une atteinte profonde à la dignité de la personne humaine, c'est une violation absolue de toutes les... Selain itu, pernyataan bersama antara Prancis, Inggris, dan Kanada juga memperingatkan bahwa tindakan konkret akan diambil jika Israel terus menolak akses bantuan ke Gaza. Terkait pembukaan terbatas jalur bantuan oleh Israel, Barrot menilai langkah itu belum cukup. Ia menyebut situasi di Gaza sebagai perangkap kematian akibat kekerasan yang membabi buta dan pemblokiran bantuan kemanusiaan, serta menekankan pentingnya solusi politik yang adil demi perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Negara Prancis menegaskan komitmennya untuk mengakui negara Palestina. Prancis juga mengecam tindakan Israel di Gaza, termasuk blokade bantuan dan serangan militer yang memperburuk krisis kemanusiaan. Tottenham Hotspur akhirnya meraih gelar bergengsi setelah menanti selama 17 tahun. Klub asal London Utara ini keluar sebagai juara Liga Eropa 2024-2025 usai menaklukkan Manchester United dengan skor tipis 1-0 di partai final yang digelar di Stadion San Mamés, Bilbao, Kamis 22 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol kemenangan Spurs dicetak oleh Brennan Johnson pada menit ke-42. Meski Manchester United mendominasi jalannya laga dengan 73% penguasaan bola dan melepaskan 16 tembakan, Tottenham tampil lebih efektif dan disiplin dalam bertahan. Kemenangan dan juara ini begitu spesial, terutama bagi kapten Tottenham Son Heung-min yang akhirnya mencicipi trofi pertamanya bersama klub sejak bergabung pada 2015. Ia menjadi pemain Korea Selatan pertama yang mengangkat trofi Eropa sebagai kapten tim.
juga menjadi penembusan emosional bagi pemain Korea Selatan itu, yang sebelumnya hanya bisa melihat Tottenham kalah di final Liga Champions 2019. Lebih dari itu, keberhasilan ini memastikan Tottenham tampil di Liga Champions musim depan, walaupun mereka hanya finish di peringkat ke-17 Liga Inggris musim ini. Gelar ini menjadi trofi Liga Eropa ketiga bagi Tottenham, setelah sebelumnya mereka menjuarainya pada musim 1971, 1972, dan 1983-1984. Ini juga menandai berakhirnya puasa gelar selama hampir 2 dekade sejak terakhir kali mereka mengangkat Piala Liga Inggris pada musim 2007-2008. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi luka lama yang kembali terbuka bagi Manchester United, yang sebelumnya juga gagal juara Liga Eropa saat dikalahkan Villarreal lewat adu penalti pada final 2020-2021. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 19 hanya di kanal YouTube TV One News.com.